bahwa seperti yang tadi rekan-rekan saksikan di dalam ruang persidangan, sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi di pengadilan manapun ya, tidak pernah terjadi di pengadilan manapun. Memang HR hukum acara kita, hukum acara perdata buatan beranda tidak mengatur tentang pergantian hakim, tetapi di Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok mengatur bahwa hakim itu harus independen, menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu sendi-sendinya itu satu, hakim itu harus independen, ya, hakim itu harus merdeka, hakim itu tidak boleh berat sebelah, ya, hakim itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, hakim harus imparsial, ya, jadi artinya dia harus menegakkan hukum itu secara utuh. Tapi mencermati dari persidangan kami sebelumnya, ya, khususnya khususnya pas perkara nomor 99 PD3 garing 29 PM SKT, di mana hakimnya juga sama, dan kami tadi sudah memprediksi karena setiap persidangan kami itu sudah menyiapkan beberapa hal. Satu, siapa hakimnya, ya. Kemudian yang kedua, siapa mediator yang kami tunjuk, ya. Kemudian apa yang kami sampaikan kalau target 1 tidak tercapai, target 2 tidak tercapai, dan target kami yang pertama kami sudah bisik-bisik di depan sidang tadi begitu kita tanya kepada panitera yang memerintahkan kami berdiri, ditanya salah satu dari anggota kami, ya, tim akui, ya, bahwa yang mengatakan hakim ini sama dengan hakim yang dulu. Kami, karena ini tim, saya minta kepada rekan advokat Andika Dian Prastyo untuk menyampaikan ada pendapat yang kami sampaikan, dan kemudian saya menyampaikan kisi-kisinya. Jadi kenapa itu harus kami sampaikan? Karena setiap penegak hukum, apakah polisi, apakah jaksa, apakah hakim, itu irah-irahnya jelas. Sebutan pro justisia itu kan demi keadilan. Lebih dipertegas lagi di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan selalu dituliskan kata-kata keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya itu harus tercermin di dalam putusan kami, harus tercermin di dalam peradilan-peradilan di mana kami menyertakan diri, mengikatkan diri sebagai pihak, ya. Dan jika hakimnya tetap hakim yang sama, maka yang ada di dalam benak kami adalah pesimisme. Kami itu pesimis kalau beroleh keadilan. Dan seperti yang teman-teman lihat, jadi tidak pernah ada di pengadilan manapun, lebih-lebih di Surakarta ini, minta hakim diganti. Kalaupun hakim mengatakan bahwa kami independen, kami tidak punya vested interest, tetapi jangan lupa, namanya Kejaksaan Agung mengeksekusi seorang Sylvester saja tidak bisa kok, ya. Apalagi pengadilan, dan sudah terbukti pengadilan hari ini sama juga di Jakarta, di mana gugatan 120 triliun itu kuasa hukum dari Gibran terlambat karena tidak mampu membawa KTP asli. Begitu rekan-rekan, silakan kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan begitu. Bisa dibantu mic-nya mungkin yang wireless begitu? Bisa nggak minta mic ya? Kalau ada mic-nya cuma satu itu. Kalau enggak sudah nggak apa-apa sih, ditarik-tarik saja. Oke, silakan teman-teman. Jadi karena saya bersidang tidak ingin sidang itu pro forma, ya. Sidang ini bukan sidang gugatan PDT 98 tentang SMK, ya. Penggugat malah membuktikan kewajiban tergugat bawa mobil. Bukan, kami tidak main-main, sidang berisiko. Tadi juga ada teman yang tanya, bagaimana dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa kita ada backing kuat? Saya mengatakan pernyataan betul.
backing kuat kami adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu backing kuatnya. Ya. Makanya siapa yang mau resiko mendanai kami, beberapa orang tiba-tiba dilaporkan polisi begitu ya. Jadi teman-teman, itulah yang saya sampaikan. Barangkali ada dari rekan kami, Andika, tambahan yang saya belum sampaikan. Terima kasih. Sedikit saja saya menambahkan dari Pak Taufik. Mungkin rekan-rekan wartawan kan yang mengikuti permasalahan ijazah ini kan sudah lama. Jadi mungkin saya sendiri sebagai penasihat hukum dari Bambang Tri dan Gus Nur, bahkan sampai mereka pun bebas hari ini, sudah bebas, ada yang sudah bebas murni, ada yang masih bebas bersyarat ya. Sampai hari ini tuh kan tidak ada yang namanya ijazah asli dipertunjukkan. Tetapi di sini mungkin ini formatnya santai ya. Jadi teman-teman wartawan kan kemarin ada yang diajak masuk ke rumahnya Pak Jokowi untuk melihat ijazah aslinya. Nah itu hanya 10 orang itu yang tahu. Selain itu nggak ada, kecuali ketika Dian Sandi Permana itu mengupload ijazah yang katanya adalah asli. Nah itu yang dijadikan, itu yang dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahwa itu adalah ijazah yang asli. Sampai hari ini Pak Jokowi juga tidak pernah membantah bahwa itu ijazah asli atau ijazah palsu. Tidak pernah memberikan keterangan apapun. Kami mempunyai dalil-dalil sendiri bahwa apa yang diupload oleh Dian Sandi Permana itu tidak sesuai dengan format ijazah UGM Kehutanan pada tahun yang semasanya, dan kami punya buktinya. Kami akan beberkan nanti dalam gugatan kami, dalam pembuktian dan lain sebagainya. Kemarin juga kita juga sudah berbicara dengan para prinsipal kami, Mas Taufan dan Mas Bangun. Beliau juga bersedia untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nanti kami akan spill sedikit bahwa ini loh, asli itu seperti ini gitu. Nah, kepentingan kami apa? Ketika gugatan nomor 99 kemarin dinyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang, tetapi kami lebih suka menyebutnya tidak berani, yang dengan majelis hakim yang sama mengadili kembali perkara perdata citizen lawsuit yang kami ajukan yang hari ini. Itu ada garis benang merahnya, yaitu bahwa ketika upaya perdata ini belum menemukan keadilan, ini ya jangan dulu dipidanakan orang-orang itu. Jadi itu adalah salah satu asas hukum, yaitu ultimum remedium. Jadi pidana itu seharusnya diberlakukan terakhir. Ketika perdata itu sudah tidak bisa ketika perdata itu sudah terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli, barulah pidananya itu dijalankan. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah terbalik. Pidananya dulu, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, itu sama sekali di persidangan mereka pun tidak ada yang namanya ijazah asli itu ditunjukkan. Kemudian sekarang itu ada 12 terlapor yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, itu juga akan dikriminalisasi semacam itu. Nah, maka dari itu kami itu berselaras dengan gugatan laporan yang ada di Polda, walaupun kami ini tidak secara resmi berkoordinasi ya. Jadi para prinsipal kami pun juga tidak berkoordinasi dengan para terlapor yang 12 itu, tidak ada. Kalau kenal, oke kenal. Tapi kalau dalam perkara ini para prinsipal ini hanya berkomunikasi dengan kami para kuasa hukumnya. Tetapi ini akan berkorelasi karena itu tadi di dalam hukum ada asas ultimum remedium, yaitu pidana itu seharusnya menjadi jalan terakhir. Karena pidana itu mempidana seseorang, merebut kebebasan seseorang, memberikan hukuman kepada seseorang. Tetapi yang perlu dibuktikan ini perdatanya dulu. Maka dari itu citizen lawsuit yang kami layangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta ini tuntutannya kami persempit lagi, kami fokuskan lagi. Tuntutan kami hanya menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi Permana itu adalah palsu. Satu itu. Terus yang kedua, dari para tergugat yang lain itu juga menunjukkan berkas-berkas yang
menurut kami tidak berkesesuaian. Jadi seperti tempat KKN, tahun KKN dan lain sebagainya, itu antara yang disebutkan oleh Bareskrim, Pak Jokowi sendiri, dan keterangan dari Rektor UGM itu tidak berkesesuaian. Teman-teman bisa lihat video terakhir dari Profesor Hova yang hari ini tidak dicabut, yang hari ini masih bisa dilihat, yang hari ini masih bisa diakses. Beliau menyebutkan dengan jelas bahwa Jokowi adalah sarjana muda, bukan sarjana penuh. Itu yang semakin membingungkan masyarakat. Kira-kira begitu. Mungkin dari prinsipal dimulai dari Mas Bangun dulu. Baik, teman-teman media yang kami banggakan, sekaligus juga seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi saat menunggu pelaksanaan sidang dimulai, kami sampaikan bahwa kami berdua selaku penggugat kepada para tergugat berdasar kepada asas bahwa para penyelenggara negara diberi mandat oleh warga negara melalui mekanisme pemilihan umum dan seterusnya, sehingga kami selaku warga negara Indonesia asli, warga negara Indonesia yang punya hak untuk bertanya sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada para penyelenggara, dalam hal ini para tergugat, untuk memenuhi hak-hak kami sebagai warga negara. Sejatinya gugatan citizen lawsuit ini bisa saja diajukan lebih dari 2 orang sebagaimana saya dan Mas Taufan. Ya, mungkin teman-teman para aktivis, ya teman-teman media juga bisa boleh saja mengajukan gugatan citizen lawsuit ini. Ya, tetapi mengapa kemudian kami yang dalam hal ini terpilih ya untuk kemudian mengajukan gugatan CLS, ya tentu bisa dibilang kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sampai detik ini ternyata menurut penilaian kami para penyelenggara negara, para tergugat tidak memenuhi hak-hak seluruh rakyat Indonesia, ya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama terkait dengan kasus ijazah Saudara Joko Widodo ini sudah menelan korban 2 orang ya anak bangsa yang juga warga negara Indonesia, dalam ini Bambang Tri dan juga Gus Nur, ya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Andika. Ya. Kemudian yang kedua, kami yang notabene juga sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, ketika bertanya kepada UGM selaku rumah besar alumni, ternyata juga kami tidak dipenuhi hak kami untuk mendapatkan status kejelasan dari ijazah tersebut. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, ya, bahwa gugatan beliau di PN Surakarta sebelumnya ternyata juga tidak membuahkan hasil, maka sebagaimana yang tadi saya sampaikan, mari kita lalui, kita jalani apa yang memang harus kita lalui sebagai warga negara Indonesia, menghormati dan menjunjung tinggi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tentu kita harus taat hukum dan menjalani itu semua dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi kejujuran untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pelajaran pentingnya adalah kepada para penyelenggara, khususnya para tergugat, kami mohon, kami ingatkan untuk tidak main-main terhadap amanat yang sudah diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena Anda menjadi penyelenggara negara adalah amanat dari rakyat, amanat dari kami, dan Anda menyandang status sebagai penyelenggara negara juga dibiayai oleh uang rakyat. Anda mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi ya, asas kejujuran, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalaupun kemudian kami bahasakan, ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian catatan sejarah Indonesia bahwa
Citizen Lawsuit pada hari ini yang menjadi sidang perdana di Pengadilan Negeri Surakarta akan menjadi pendidikan publik ya, yang insya Allah mencerdaskan sekaligus juga mencerahkan ya, pendidikan politik sebagai warga negara, sehingga kalau dulu teman-teman dan siapapun yang bisa saat ini menyaksikan acara ini, bahwa civil society ya, atau masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang salah satu cirinya adalah menjunjung supremasi hukum. Karena itu sekali lagi kami berdua, saya dan Mas Taufan sebagai wakil rakyat yang menggugat aparat penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan berdasarkan supremasi hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mari kita jalani proses ini dengan penuh rasa cinta terhadap NKRI, kita jalani dengan rasa bahagia ya. Jangan ada dusta sesama anak bangsa, jangan ada benci di antara sesama anak negeri pecinta NKRI ya. Jangan saling mencaci, jangan saling membuli. Mari kita bersama-sama untuk menegakkan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Demikian, barangkali Mas Taufan akan menambahkan. Cukup ya. Tutup tanya. Mungkin sambil santai rekan-rekan wartawan monggo dinikmati yang baru keluar es teh. Mungkin kita membuka pertanyaan aja bebas nih, jadi ini ngobrol santai saja. Jadi kita nggak ada istilahnya yang ditutupi atau enggak. Monggo silakan. Yang mau bertanya santai. Kalau saya mungkin kan sudah banyak ya. Mungkin beliau-beliau rekan-rekan wartawan masih penasaran dengan siapa tuh sebenarnya kedua penggugat ini. Terus motifnya apa? Terus apakah dibiayai oleh siapa gitu? Mungkin ada tokoh besar. Karena namanya juga agak unik ini. Yang satu ini nama lengkapnya adalah Mas Top Taufan Hakim. Udah Top Taufan Medeni Hakim. Nah, ini kan orang besar mungkin. Nah, nanti bisa ditanyakan rekan-rekan wartawan. Mas Bangun juga nanti monggo silakan. Silakan bisa di Santai saja monggo. Nama dari media mana barangkali nanti bisa di. Mau nanya khusus Mas Topan atau Mas Bangun gitu ya boleh, monggo. Profil. Oke. Baik. Sudah. Nama lengkap Bangun Sutoto, gelar S1 SIP Ilmu Politik. Ya, tahun masuk kuliah 1996. Tahun kelulusan atau tahun wisuda Februari 2005. Saya alumni jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Saya masuk di UGM melalui jalur UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang diumumkan di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 27 Juli 1996. Adapun motivasi saya melakukan gugatan Citizen Lawsuit ini adalah pertama, bahwa sebagaimana tadi juga saya sampaikan di dalam lembar ijazah, ini yang saya bawa adalah fotokopi asli. Ini teman-teman, di dalam bisa dikeluarkan dari plastik. oh iya. Dibantu Mas Topan. Ini yang saya bawa adalah nih fotokopi ijazah ya teman-teman ya. Fotokopi ijazah asli, di mana ini Dan lembar, ada aslinya ya. yang ada aslinya di rumah, tidak saya bawa. Ya. Nah, ini fotokopi ijazah saya yang sudah dilegalisir ya. Ini salah satu dokumen. Nah, teman-teman, ada satu redaksional yang tentu ini sekali lagi mengingatkan saya juga para alumni lainnya bahwasanya
Di sini ada kalimat yang berbunyi begini, sehingga kepadanya diberikan gelar sarjana ilmu politik dalam kurung SIP beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Pertanyaan pentingnya teman-teman, kalau di sini tertulis ya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat. Kalau hak yang melekat pada diri saya sebagai alumni UGM, tentu saya sah saja menuliskan atau menyebutkan Bangun Sutoto SIP, Bangun Sutoto Sarjana Ilmu Politik. Ya, itu merupakan salah satu hak saya untuk mencantumkan gelar tersebut dalam nama lengkap saya. Nah, lalu pertanyaannya, kewajiban yang kemudian melekat pada gelar tersebut apa? Nah, ini pelajaran pentingnya teman-teman semua. Jadi salah satu kewajiban yang melekat pada gelar SIP yang saya dapatkan dari Universitas Gadjah Mada adalah saya berkewajiban untuk menjunjung tinggi, menjaga nama baik alma mater saya, Universitas Gadjah Mada, di mana saja berada. Nah, terkait dengan polemik ya kasus saudara Joko Widodo, ijazah saudara Joko Widodo, kami merasakan, kami menilai bahwa dengan tidak profesionalnya para penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah para tergugat yang menunaikan tugasnya, memenuhi hak kami sebagai warga negara dan hak kami sebagai alumni UGM, maka mau tidak mau kami harus ya meminta pertanggungjawaban kepada para tergugat khususnya UGM ya untuk memenuhi hak-hak kami. Ya, sekali lagi motivasi yang kemudian kami jadikan dasar adalah kami ingin menjaga nama baik alma mater kami yang sudah memberikan kami fasilitas kontribusi sehingga kami menyandang gelar SIP, Sarjana Ilmu Politik. Motivasi yang kedua, teman-teman, bahwa selaku alumni ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya juga berkewajiban untuk berkontribusi kepada negeri, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah untuk memberikan pendidikan politik. Makanya kalau kemudian di antara anak negeri, di antara rekan-rekan semua, wah ini ada muatan politisnya, tentu saya akan mengatakan bahwa kasus ijazah ini tentu ada muatan politis. Kenapa? Karena memang Saudara Joko Widodo pernah menduduki jabatan politik, mulai dari wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta hingga presiden. Bahkan sekarang Joko Widodo juga masih menjabat sebagai salah satu penyelenggara negara, menjadi anggota dewan atau ketua dewan penasehat. Dewan Penasihat Danantara. Ya, Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, itu pelajaran pentingnya. Jadi meskipun Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi beliau masih menjadi ya, penyelenggara negara di Danantara. Sementara kita tahu Danantara adalah lembaga yang dibentuk ya, oleh penyelenggara negara setingkat menteri, ya, setingkat kementerian. Nah, artinya Joko Widodo juga masih mendapatkan hak-haknya fasilitas sebagai penyelenggara negara, dan itu harus diketahui oleh publik. Makanya siapapun yang sudah berada dalam status sebagai aparatur negara, menjadi penyelenggara negara, kami sebagai warga negara tentu punya hak untuk bertanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu saat saya berada di bangku kuliah, di mana dulu masuk tahun 96 masih masa Orde Baru, dan kemudian 2 tahun selanjutnya ada reformasi ya. Di situ diskursus tentang civil society atau masyarakat yang beradab itu sangat mengemuka. Nah, disinilah teman-teman semuanya pelajaran penting yang kemudian kita harus ambil bersama. Semoga apa yang hari ini sudah kita mulai melalui gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta menjadi bagian pembelajaran untuk kita bersama sebagai anak negeri. Karena itu namanya belajar, tentu saja kita harus menjalaninya dengan penuh rasa suka, rasa cinta, tanpa ada beban ya, jadi
kita jalani dengan sukacita. Makanya ketika tadi saat berada di dalam ruang sidang, kami begitu enjoy, Pak Taufik ya, Mas Taufan, Mas Andika, dan teman-teman semua saksikan. Karena memang kami, kalau orang Jawa bilang lost doll, tidak ada beban, ya, nothing tulus. Karena memang itu yang diajarkan oleh para guru kami. Karena ini menjadi salah satu bentuk rasa cinta untuk negeri kita. Nah, kalau kemudian tadi Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan dilangsungkan pada tanggal 30 September 2025 yang akan datang. Pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin mengajak kepada seluruh anak negeri di mana saja berada, yuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia, kepada NKRI di mana saja berada, yuk kita bersama-sama. Kita datangi Pengadilan Negeri Surakarta untuk kita bersamai, kita tunjukkan. Makanya tadi saya bilang, sejatinya gugatan Citizen Law Suit ini kan tidak hanya kami berdua, alumni UGM, alumni kampus perguruan tinggi negeri yang lain, perguruan tinggi swasta yang lain, bahkan yang mungkin tidak bersekolah pun bisa ya Pak Taufik ya? Bisa. Karena ini memang hak setiap warga negara. Jadi sekali lagi teman-teman, yang perlu kami tegaskan adalah bahwa kami hanya ingin berkontribusi untuk memberikan yang terbaik sebagai anak negeri, sebagai alumni UGM yang memang tadi sudah saya sampaikan, saya memiliki hak dan kewajiban yang memang itu harus saya tunaikan. Jadi tolong jangan ada penilaian atau komentar lagi sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, ya, jangan ada penilaian yang kemudian menuduh kami, menuduh tim kuasa hukum kami, ya, dan sebagainya. Tolong, ini sekali lagi pembelajaran untuk kita bersama, supaya apa? Jangan ada kasus yang serupa di kemudian hari oleh siapapun dan dari manapun atau dari siapapun. Demikian, terima kasih. Mas Taufan mau menambahkan? Mas Taufan, ini tadi kan profil yang ditanyakan Ya, tadi. Penggugat di sini ada dua. Jadi Mas Bangun tadi sudah menjelaskan panjang, lebar, dan tinggi. Jadi Mas Taufan ini juga menjelaskan bagaimana backgroundnya. Mas Taufan ini putrane sopo, apakah kenal dengan Pak Jokowi, atau jangan-jangan juga siapa lah, itu monggo Mas Taufan. Baik, terima kasih pada teman-teman media. Untuk profil saya sendiri, saya juga alumni Universitas Gadjah Mada, jadi dari Fakultas Ekonomi Akuntansi, jurusan akuntansi, lulusnya tahun 2001. Masuk 2001 itu Pak Jokowi masih presiden. Oh belum ya, belum presiden ya. Masuk tahun Masih tukang kayu. Katanya sudah tua, jadi kuliahnya lama saya dari. Enggak apa-apa, biar jelas. Biar jelas, biar Mas- teman-teman alumninya tahu. Jadi angkatannya 92, terus Lulusnya lulusnya 2001 itu, wisudanya. 11 tahun. Iya. 9 tahun. 9 tahun. Aku 8 tahun. Demikian kalau menyangkut profil saya. Jadi kalau untuk Bapakmu dulu anggota DPR sekolah partai apa, PRD apa sebetulnya. Bapakmu Kerjaan. nah itu background orang tua ya, jadi mungkin nggak perlu di. ya udah apa-apa, kita di DPR 3 kan tenane ya, masalahnya orang ngapusi ya. Membanggakan juga itu. Komisi apa gitu no. Ya dulu memang Bapak sempat jadi anggota dewan di Senayan, tapi udah lama, jadi masih Periode tahun. periode tahun Pak Harto yang terakhir itu, jadi reformasi itu, jadi 1998, 1999. ya betul. Jadi untuk motivasi saya di sini untuk menyampaikan gugatan, jadi saya sepemikiran dengan Pak Taufik ya, jadi pejabat Bapak Jokowi sebagai presiden, sebagai mantan presiden, sebagai dulu pernah juga sebagai gubernur DKI, sebagai wali kota Solo, itu bila ditanya apa ijazahnya, itu memang
sebaiknya atau bahkan wajib untuk menunjukkan. Hal ini penting karena bisa jadi jika itu ijazahnya tidak asli alias palsu, ketika dulu mendaftar sebagai syarat administrasi Wali Kota Solo atau Gubernur DKI bahkan sebagai Presiden itu bisa digugurkan oleh KPU karena melakukan katakanlah pemalsuan ya, jadi jasanya itu ternyata tidak benar, sehingga ketika dia menyatakan sebagai sarjana S1 maka sangat bisa jadi pencalonannya digugurkan oleh KPU atau KPUD saat itu, sehingga itu bisa mengubah sejarah bahwa Presiden RI dulu itu bukan Bapak Joko Widodo, karena seperti tadi bahwa pencalonannya digugurkan menggunakan ijazah yang tidak asli. Makanya itu ketika saat ini sudah terlanjur, semuanya sudah terlanjur, Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi, maka ini kita sampaikan gugatannya, apa benar. Kalau selama ini tidak pernah menunjukkan ijazahnya pada publik, justru itu akan semakin meyakinkan kami, meyakinkan masyarakat yang lain bahwa ijazahnya itu adalah palsu. Itu barangkali motivasi saya untuk mengajukan gugatan citizen lawsuit ini, juga pada pihak-pihak yang terkait yang pemangku kepentingan untuk bisa menyampaikan ijazah Pak Jokowi pada publik itu juga jadi ikut tergugat dalam hal ini. Demikian dari saya. Ya, teman-teman, ada tambahan yang tadi mohon maaf saya lupa. Motivasi pribadi kenapa saya mengajukan gugatan ini. Ya, ini teman-teman penting untuk kemudian ketahui. Di dalam KTP saya, status pekerjaan saya itu tertulis guru. Lulusan UGM, jurusan ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial ilmu politik, kok pekerjaan di KTP guru. Nah, ini penting. Bapak, saya guru. Kemudian saya sendiri teman-teman mulai berkiprah menjadi guru. Ya, itu sejak 1 SMP. Saat saya kuliah, ya, tahun kedua, tahun 98 awal, saya menjadi salah satu staf pengajar di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran sosiologi kelas 3 SMA. 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah, saya terpilih menjadi tentor favorit untuk kelas IPS. Di mana salah satu senior saya adalah Mas Kadarmanto Baskoro Aji, ya, yang sekarang sudah purna. Beliau mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta. Itu salah satu senior saya. Nah, makanya ketika kemudian ada yang bertanya, motivasi apa yang kemudian mau Mas Bangun sampaikan sampai melakukan gugatan CLS ini? Karena saya memang sudah terbiasa di ranah kependidikan. Bahkan dulu saat saya kuliah, karena memang ketika saya kuliah, setelah selesai kuliah saya harus ngajar di lembaga bimbingan itu, sehingga penampilan saya harus penampilan yang terbaik. Bahkan sebagian teman ya juga pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dulu mengira saya itu adalah asisten dosen. Ya, dulu mengira saya itu, bahkan beberapa teman memanggil saya itu adalah Pak Dosen. Pak Dosen, Pak Dosen, Pak Dosen begitu. Karena memang mohon maaf, penampilan saya saat kuliah itu memang harus siap ketika saya selesai mengikuti kuliah atau sebelum kuliah saya harus mengajar. Jadi mengajar itu sudah menjadi bagian hidup saya. Makanya tadi saya sampaikan, mari kepada seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, kita sikapi gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini dan juga yang akan datang tanggal 30 September 2025, ataupun gugatan di Jakarta dengan kasus yang hampir sama barangkali ya, dari Pak Subhan ya,
itu sama-sama dalam konteks kita sebagai anak bangsa, anak negeri yang belajar untuk beradab. Ya. Civil society, ya, itu salah satu cirinya adalah peradaban yang unggul. Peradaban yang unggul, salah satu karakter atau cirinya adalah tegaknya supremasi hukum. Makanya itu yang kemudian penting untuk kita jadikan rujukan bersama. Jadi sekali lagi, saya mengamalkan ilmu yang saya dapatkan, saya mempraktekkan ilmu apa yang kemudian pernah saya dapatkan, dan saya mengamalkan sebagaimana tadi saya sampaikan. Saya menyandang gelar SIP, Sarjana Ilmu Politik. Saya punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Ya. Makanya kalau kemudian baik pihak UGM ataupun siapapun yang menuduh bahwa apa yang kami lakukan ini ada tendensi politik, maka bubarkan saja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGM dan juga di beberapa perguruan tinggi yang lain. Kalau kemudian ujung-ujungnya adalah dinilai bahwa ini ada nilai politisnya dan sebagainya. Loh, saya ini alumni UGM yang menyandang gelar SIP, sehingga wajar dong. Sudah semestinya saya mengajak dan mengamalkan ya kepada siapapun tentang pendidikan politik. Makanya mari bersama-sama kita lalui apa yang memang harus kita selesaikan ya dengan penuh keceriaan, dengan rasa gembira, rasa suka. Jangan ada kebencian di antara sesama anak negeri. Ya. Sehingga nanti betul-betul bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang beradab ya, yang luhur, sehingga ketika supremasi hukum itu betul-betul ditegakkan oleh para penyelenggara negara, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia insya Allah akan didapatkan untuk semuanya. Terima kasih. Silahkan, barangkali ada yang mau diperjelas. Nah, kalaupun kemudian barangkali ada di antara sebagian pemirsa atau teman-teman media yang mempertanyakan kaitannya dengan bukti-bukti yang ya nanti tentu ketika proses ini bergulir ya, nanti di antara teman-teman kami sesama alumni yang beberapa waktu yang lalu sudah launching buku Jokowi White Paper, itu juga akan menjadi salah satu alat bukti apa yang kemudian kami ajukan. Begitu. Jadi sekali lagi mari bersama-sama kita lalui proses yang sudah berjalan ini dengan penuh rasa suka, rasa cinta kepada negeri kita, Indonesia tercinta, sehingga ya jangan ada dusta di antara kita sesama anak negeri. Begitu. Pak Taufik barangkali mau menambahkan? Ya, terima kasih kehadiran rekan-rekan media, dan saya tadi juga sangat salut dan terharu ya, ternyata ada YouTuber Jakarta itu ada sekitar 4 itu naik kereta api dan naik bus ya. Mereka dengan biaya sendiri. Juga kepada ibu-ibu rombongan dari Malang juga saya ucapkan terima kasih. Dan sidang itu dimulai pukul 10 ya, jadi besok kalau datang adalah pukul 10. Sidang yang akan datang 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal 30 ya, 30 September. Jadi jangan lupa 30 September pukul 10. Seperti yang kami sampaikan di dalam persidangan ya, bahwa kami menghormati proses persidangan termasuk waktu pukul 10 ternyata mereka mundur, bahkan kami sudah ada pukul 9.30, mereka baru ada pukul 11 lebih, tapi tidak masalah daripada kami nanti dibilang walkout ya, cari-cari alasan, tapi tidak masalah. Cuman kami sudah memiliki skenario bahwa kalau hakimnya sama ya pasti kita tolak, dan tadi sudah kita sampaikan. Hari ini juga surat sudah kami tulis, dan saya juga meminta kepada teman-teman di kantor kalau diberikan hakim yang sama, hakim yang menangani perkaranya gugatan main-main Bu Yamin, hakim gugatan perdata 098, saya minta juga untuk tidak diterima begitu ya. Barangkali dari saya itu ya, monggo silakan kalau teman-teman ingin menyampaikan hal-hal inside story di balik gugatan ini ya, dan kedepannya bagaimana, kami persilahkan. Yang pasti malam ini malam ini malam nanti dari kami itu diundang di iNews ya,
Ainus ya, di Rakyat bersuara. rakyat bersuara. Ya itu kan itu Pak, undang dari rakyat bersuara itu terkait apa dan persiapannya apa? Kenapa? Terkait apa undang dari Ainus itu? Ya ini sudah sama. Kenapa kita ajukan gugatan ini? Ya. Persiapannya apa Pak? Ada persiapan nggak? Ada persiapan khusus untuk Oh, enggak ada. Kita siap terus. Hari ini Jokowi mau datang sidang dilanjutkan sampai putusan pun siap itu. Ya. Pak Agus ada. Datang itu. Ya. Ya. Gitu. Pokoknya nggak ada buat kami itu kata tidak siap. Siap ya. Jadi sekali lagi sidang berikutnya tanggal 30 September bersamaan dengan pengibaran bendera setengah tiang itu disengaja atau tidak ya saya minta untuk mengibarkan bendera setengah tiang itu tanda berkabung gitu. Itu saja barangkali ya. Saya melanjutkan tadi ayahnya Taufan ini Bapak Haji Abdul Walid itu anggota DPRD 39799 ya. Iya. Ya, jadi memang seperti itu ya, seorang pejuang itu pasti juga melahirkan pejuang. Itu saja teman-teman, terima kasih. Ya, betul teman-teman. Jadi motivasi pribadi yang barangkali ini mungkin bisa dibilang sederhana ya, atau atau sesuatu yang barangkali tidak menarik, tetapi bagi saya pribadi begini, teman-teman. Kakek saya itu adalah seorang veteran 45. Jadi kalau ibu saya kelahiran anak pertama kelahiran 53, ya ibu saya anak pertama dari beliau. Kakek saya seorang veteran. Kemudian dari bapak saya, kakek saya juga menjadi salah satu anak buah Pangeran Diponegoro. Makanya kalau kemudian saya sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai alumni ya, melihat adanya ketidakadilan yang terjadi di negeri ini, tentu saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh para leluhur saya. Kenapa kamu tidak menjadi pewaris yang baik? Kira-kira kan begitu teman-teman. Jadi tolonglah ini kemudian. Dan ini baru pertama kalinya saya ungkapkan di sini ya. Kalau dengan teman-teman ngobrol di rumah atau ini, ya tentu pernah gitu. Tetapi ketika dalam forum live seperti ini baru kali ini mungkin ya. Jadi itu motivasi pribadi bahwa saya ingin melanjutkan perjuangan yang pernah dilakukan oleh kakek saya almarhum, baik dari ibu saya, dari bapak saya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Jadi darah seorang pejuang itu memang sudah mengalir di tubuh saya, sehingga sama sekali saya tidak punya tendensi politik, saya tidak punya pretensi apapun ya. Jadi nothing tulus. Karena itu dalam rangka pendidikan untuk kewarganegaraan ya, mari kita bersama-sama ikuti dengan penuh rasa gembira, dan semoga ini menjadi catatan sejarah tinta emas ya, legacy untuk kita dan anak cucu kita di kemudian hari. Begitu. Jadi itu yang kemudian menjadi jawaban terakhir ketika kemudian teman-teman ya, baik yang saat ini hadir maupun yang menyaksikan media online ini, sehingga biar tidak ada dusta di antara kita. Begitu. Ya. Terima kasih. Mas Taufan, ada tambahan lagi? Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Kiki tentang persiapan di rakyat bersuara nanti malam ya, kami sudah siap insya Allah. Jadi kami nikmati saja Mas, perjalanan ini kami nikmati saja. Karena memang tidak ada beban di antara kami, tidak ada beban di antara kita. Jadi ya santai saja. Pokoknya kita lalui dengan gembira, ya, having fun, sehingga itu akan mencerahkan dan mencerdaskan. Ya. Jadi sama seperti kita minum teh di kafe ini kan, kita harus gembira. Menikmati sesuatu itu harus disyukuri dengan rasa cinta. Gitu ya Mas Kiki, terjawab? Oke. Ada yang lain teman-teman? Silakan. Cukup. Yeah.